Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai proses masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas dalam video kali ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai proses masuknya ajaran dan nilai-nilai Islam ke Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi sumber-sumber tentang masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Ketiga, menjelaskan teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang keempat, menganalisis cara atau saluran penyebaran Islam di Indonesia. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi peran Wali Songo dalam proses penyebaran Islam. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang proses masuknya ajaran dan nilai-nilai Islam di Indonesia. Masuk dan berkembangnya ajaran Islam di Indonesia berkaitan dengan kegiatan perdagangan pelayaran internasional. Selat Malaka sebagai salah satu pusat perdagangan dunia menjadi persinggahan para pedagang Arab, Gujarat, Persia, yang kemudian secara langsung juga menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 membuat rute pelayaran dan perdagangan mengalami perpindahan ke Aceh, Selat Sunda, dan ke arah timur. Hal ini menyebabkan penyebaran ajaran Islam menjadi semakin meluas di Indonesia. Melalui hubungan dagang serta kedatangan para mubaligh dan ulama Islam ke Indonesia, terbentuklah sejumlah pemukiman Muslim di berbagai daerah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Selanjutnya, sumber-sumber tentang masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Sumber yang pertama terdapat dari Arab. Hubungan antara pedagang Arab dengan kerajaan Sriwijaya terekam dengan adanya istilah dari para pedagang Arab untuk menyebut kerajaan Sriwijaya, yaitu Zapak, Zabai, atau Sribusa. Hal ini dikemukakan oleh Crawford, Kreiser, Nieman de Hollander, dan Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Yang kedua, berita dari Cina. Pada sumber-sumber sejarah dari Cina disebutkan bahwa pada abad ke-7 Masehi seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Pendapat ini dikemukakan oleh T.W. Arnold. Yang ketiga, berita dari Eropa. Catatan seorang pedagang dari Venesia bernama Marco Polo. Dalam perjalanan pulang dari Cina, Marco Polo bersinggah di daerah di Cina pada tahun 1292. Ia menemui bahwa sudah banyak penduduk di sana beragama Islam. Selain itu, catatan musafir Portugis bernama Tom Peirce dengan judul Suma Oriental juga menjelaskan tentang penyebaran Islam di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Kepulauan Maluku tahun 1512 sampai 1515. Selanjutnya, berita dari India. Dagang Gujarat atau India mempunyai peran penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Ibnu Battuta dari Maroko, utusan Sultan Delhi atau India dalam perjalanan ke Cina, singgah ke Samudra Pasai tahun 1345 Masehi, menceritakan bahwa Raja giat menyebarkan ajaran Islam. Yang terakhir, sumber dalam negeri. Sumber dalam negeri yang menjelaskan terjadinya proses masuknya Islam ke Indonesia diketahui melalui keberadaan yang pertama, batu nisan Fatimah binti Maimun berangka 475 Hijriah atau 1028 Masehi. Yang kedua, makam Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297, dan yang terakhir makam Syekh Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Kemudian, teori-teori masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat atau India. Menurut teori ini, ajaran Islam diyakini masuk ke Indonesia karena dibawa oleh orang-orang Gujarat melalui jaringan kegiatan perdagangan. Teori ini dikemukakan oleh J. Wijnable dan Slok Horgronje. Selanjutnya, teori Mekah atau Arab. Teori ini menjelaskan bahwa ajaran Islam masuk ke Indonesia karena dibawa langsung oleh orang-orang Mekah. Teori ini dikemukakan oleh Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Selanjutnya, teori Persia yang dikemukakan oleh Husain Jajadiningrat. Menurut teori ini, Islam diyakini masuk ke Indonesia melalui Persia.
Hussein lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atau kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabut di Pariaman di Sumatera Barat. Dan yang terakhir adalah peran Wali Songo dalam proses penyebaran Islam. Yang pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik berasal dari Persia, tiba di Pulau Jawa tahun 1404. Menetap di Leran Gresik. Awal mulanya ia berdakwah pada para pedagang, termasuk pedagang dari Gujarat. Yang kedua, Sunan Ampel. Ia berasal dari Campa. Sunan Ampel berdakwah memperbaiki akhlak rakyat Majapahit yang dirasa mulai rusak. Ia menciptakan konsep Mohlima, yaitu tidak minum minuman keras, tidak judi, tidak mabuk-mabukan, dan tidak melakukan zina. Sunan Bonang. Beliau putra Sunan Ampel, dikenal dengan Sunan Bonang karena dalam berdakwah menggunakan media gamelan. Mendirikan pesantren di Tuban, Jawa Timur. Menulis karya sastra berjudul Binggon Sunan Bonang yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang keempat, Sunan Derajat. Merupakan putra Sunan Ampel, dikenal dengan nama Sunan Derajat karena berdakwah di daerah Derajat, Paciran, Lamongan. Dan mendirikan pesantren. Beliau juga berhasil mengubah syair-syair Pangkur dengan nilai-nilai ajaran Islam menggunakan gamelan. Kelima, Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak dan murid Sunan Ampel. Beliau mendirikan pesantren di daerah Sidomukti, Gresik, dan menciptakan lagu-lagu permainan bernafaskan Islam seperti lir-ilir, coplak-coplak suung, dan jamuran. Yang keenam adalah Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Sunan Kalijaga merupakan murid Sunan Bonang. Beliau berdakwah dengan menggunakan media wayang kulit, mendirikan pesantren di Kadilangu, Demak, dan menciptakan beberapa karya seni yaitu lagu Dandang Gula dan Semarangan. Selanjutnya, Sunan Kudus. Sunan Kudus belajar ajaran Islam ke Arab. Ia berdakwah dan mendirikan pesantren di Kudus dan berusaha mengikis pengaruh Hindu di wilayah dakwahnya sehingga tempatnya diberi nama Kudus, yang berarti suci. Selanjutnya, Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Ia bersama Sunan Kudus mendirikan padepokan di lereng Gunung Muria dan dalam berdakwah banyak menggunakan gamelan dan membuat syair lagu. Dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati belajar ajaran Islam ke Arab, kemudian menjadikan kota Cirebon sebagai pusat dakwahnya. Sunan Gunung Jati adalah cucu Raja Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Menurut sebuah pendapat, Gunung Jati dihormati oleh kerajaan Demak dan Bajang. Beliau memiliki jasa yang amat besar dalam menyebarkan Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten serta mendirikan pesantren Gunung Jati. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.